إليه أستغفر الله وأتوب 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 إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Mas Hanafi yang telah membimbing kita dalam membaca zikir dan doa pagi pada hari ini. Jamaah taati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita mendoakan bagi teman-teman kita yang masih dalam keadaan kurang sehat, masih sakit, masih terbaring mungkin di rumah atau di rumah sakit. Kita doakan agar mereka diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera disembuhkan dan segera bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kemudian bagi yang keluarga ataupun handai taulan ataupun saudara yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan agar arwah mereka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kali ini karena kita setelah libur Lebaran, ini adalah edisi perdana setelah libur Lebaran, kita nanti akan mendengarkan ucapan semacam halal bihalal gitu ya dari pimpinan, karena Mas Ridho nampaknya masih sakit ya, terakhir masih kondisinya sudah mulai normal, sudah mulai agak mendingan, tapi nampaknya belum bisa bergabung. Mungkin diwakilkan dari DPP, dari Mas Buni, dari Wakil Ketua Umum. Silakan Mas Buni untuk ucapan halal bihalal, ucapan Lebaran ya, sekaligus pengantar taati hari ini. Baik, terima kasih Mas Taufik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya para sahabat, ini kita berjumpa kembali pada taati yang edisi yang keberapa ini Mas Taufik? Yang ke-24 ya? 24 atau 25 ya. Oh, ya. Alhamdulillah ini sudah berlangsung lumayan 24-25 kali. Dan hari Jumat yang lalu dimajukan ke hari Rabu, ikut mengikuti pengajian karom di DPD DIY Yogyakarta. Dan Alhamdulillah sekarang kita lanjut ke hari Jumat, karena memang hari Jumat yang lalu kita Idul Fitri, sholat, jadi dimajukan 2 hari ya. Alhamdulillah. Dan wabil khusus DPP Partai Umat ini mewakili ketum yang masih kurang fit ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat ini Mas Ridho agar cepat dikembalikan kesehatannya biar bersama kita nanti di DPP. Amin. Dan ini mewakili DPP Partai Umat, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi kita sama-sama saling memaafkan. Semoga Partai Umat ini kita selalu dalam kebersamaan. Jadi ya insya Allah kita saling memaafkan, kalau ada salah-salah mungkin ya kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa seterusnya bersama berjuang di partai kita ini untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Jadi para sahabat, alhamdulillah ini kita dalam fase yang menentukan ini kelanjutan partai kita. Ini kita sedang merancang untuk pendaftaran caleg ya, bacalek. Nah ini kebetulan yang menjadi ketua BPPN ini Mas Taufik yang menjadi moderator kita, sudah berapa kali pertemuan ditaati. Dan para sahabat kita ajak untuk
apa namanya, mengajak kira-kira saudara-saudara kita yang potensial ini masih ada waktu untuk mendaftar jadi bacalek ya. Kemarin saya berkomunikasi itu sempat mewawancarai salah satu bacalek kita dari Jawa Timur, itu rupanya masih ada ya, masih ada yang masih kosong gitu. Kalaupun ada itu masih ada yang cuma satu, dan kan kita tidak mempunyai pilihan. Jadi misalnya kalau ada diperlukan 5-6 bacalek di sana, kalau bisa kita penuhkan semuanya gitu. Jadi biar kita itu kelihatan sebagai partai yang apa ya, sebagai partai yang mempunyai kader begitu. Jangan sampai kosong lah gitu. Nah, jadi para sahabat ini baik di DPD maupun DPW ini kita minta untuk lebih apa, lebih proaktif, dan ini kita juga di DPP juga mendatangi orang ya. Nah, kemarin misalnya 2 hari yang lalu itu saya dihubungi untuk menemani teman-teman dari BPPN yang saya nggak bisa karena waktunya belum pasti, untuk menerima kedatangan dari salah satu partai politik yang sudah mempunyai komitmen untuk menyalurkan calegnya lewat kita, Partai Umat. Jadi para sahabat, ini sekali lagi ini kita ingatkan, tugas besar kita sekarang ini adalah untuk menyukseskan pencalekan dulu ya, di satu hal, bahwa kita memenuhilah semua gitu ya, caleg-caleg kita itu penuh. Nah, nanti baru kemudian kalau kita sudah penuh calegnya itu, lalu kita berjuang yang lain untuk mengikuti tahap berikutnya. Mungkin itu saja Mas Taufik yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini kita tetap semangat, kawan-kawan di DPD maupun DPW ini kita agar selangkah demi selangkah ini, agar kita bisa memenuhilah proses tahapan-tahapan yang mesti harus kita penuhi untuk menjelang Pilpres dan Pileg 2024 ini. Lebih kurangnya mohon maaf, tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah tentu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Ketum kita Pak Budiani yang telah memberikan sambutan sekaligus mengucapkan halal bihalal, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Mudah-mudahan Ramadan lalu semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah taati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita akan dilanjutkan oleh ngaji kunci ya, oleh Ketua Majelis Suro kita, Bapak Amir Rais. Tampaknya saya lihat belum masuk ke forum Zoom ini. Oleh sebab itu, karena juga tadi agak terlambat kita memulainya, ada baiknya kita langsung ke materi inti, narasumber utama kita, Ustadz Sambo, yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan mengaji tentang tema bagaimana meramadankan hari-hari setelah Idul Fitri ini. Jadi tema ini cukup menarik, bahwa setelah kita baru saja sepekan yang lalu merayakan Hari Raya Idul Fitri, tentu jangan sampai kita terlena dengan kesibukan seperti biasa-biasanya, seperti normal, kembali lagi ke kerjaan, kembali lagi hal-hal yang sifatnya keduniawian. Oleh sebab itu, kita dari Taati ingin memotivasi kembali ya, agar jangan sampai amal ibadah sebulan yang lalu hilang begitu saja tanpa ada berbekas setelah pasca Ramadan. Oleh sebab itu, ini kajian yang cukup menarik, perlu kita ikuti karena kita akan mendapatkan motivasi, mendapatkan semacam bimbingan dari Ustadz kita, dari Sekretaris Majelis Suro, tentang bagaimana agar setelah Ramadan ini kita bisa menjadi la'allakum tattaqun, sesuai ayat Al-Quran yang disuruh kita berpuasa dengan tujuan akhir adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu menjadi orang bertakwa tidak meninggalkan apa yang sudah kita lakukan berbekas di bulan Ramadan kemarin. Baik, kepada Ustadz Sambo kami persilahkan untuk memberikan materinya sekitar 30-45 menit, kemudian kita tanya jawab. Tafadhol ya Ustadz. Buka ya.
Ustaz, saya sambung. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Para sahabat-sahabat semuanya, para kader, pengurus, simpatisan Partai Umat di mana saja berada, di hari yang ini, di Jumat yang mulia ini, kita bersyukur Allah masih berikan kita umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita bisa hadir di pengajian kita ini, pengajian subuh, dalam rangka meresearch kembali iman kita, memperkuat kembali iman kita, walaupun kita baru saja selesai Ramadan, ya, baru seminggu kita lewati. Ya, bisa jadi dalam seminggu itu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat iman kita kembali ke iman kita. Kita juga bersyukur tentunya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman Islam, nikmat yang paling berkah, nikmat ibadah, nikmat mengkaji ilmu agama, ya, mengkaji ilmu agama itu sama dengan bertari fihi ilman sahabu lahu minal jannah, kata Nabi. Hadis sahih, barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, menempuh jalan untuk mencari ilmu, kalau mudahkan kita menuju jalan surga. Dalam hadis yang lain dikatakan itu mirip dengan jihad fisabilillah. Kita akan terus dinaungi para malaikat ya sampai kita selesai belajar. Kemudian ini juga menjadi semangat kita untuk ilmu agama ini. Mudah-mudahan semangat iman, semangat ibadah, semangat untuk agama terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah untuk sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat istiqomah untuk sunnah Nabi semaksimal kita bisa. Suaranya nggak jelas ya? Afan Ustadz, video Ustadz dimatikan dulu karena biar suara aja, karena kan ini bandwidthnya lagi buruk dari Ustadz, dari tempat Ustadz kayaknya jaringannya lagi kurang stabil. Jadi ada baiknya dimatikan videonya Ustadz. Nah, videonya aja dimatikan ya. Yang supaya suaranya bisa lebih stabil. Nah, video Ustadz dimatikan. Gimana sekarang gimana sekarang? Udah, alhamdulillah. Wah, jadi suara aja. Sekarang Ustaz. Gimana? Udah, alhamdulillah. Baiknya dimatikan videonya Ustadz biar nggak memakan bandwidth, tidak lebih stabil. Nah, videonya dimatikan aja dulu. Videonya di off kan. Oke, kita ganti dulu ini. Kita Wi-Fi-nya. ganti apa namanya? Kita ganti Wi-Fi-nya. Oke. Ini pakai Wi-Fi rumah. Wi-Fi rumah ini berebut sama yang lain, jadi kita Iya. coba kita tukar dulu ya. Coba kita ganti dulu. Di
Mic-nya dibuka, Tad. Mic-nya. Mic-nya belum terbuka. Udah stabil, sinyal udah stabil. Mic-nya dibuka, Ustaz. Mic Ustaz belum terbuka ya. Di unmute. Mic-nya di unmute. Oke, gimana sekarang? Sudah jelas? Alhamdulillah, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya. Jadi kita bersyukur masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan ya. Dan juga kita memberikan salawat, sampaikan salawat kepada Rasulullah, para sahabatnya, mudah-mudahan termasuk umat istiqomah. Kemudian di hari kiamat kita diberi kesempatan mendapat syafaat dari Nabi, bisa masuk surganya Allah amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya ucapkan tahniyah, taqabbal minna minkum, kullu am wa antum bi khair. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasa kita, sholat kita, bacaan Quran kita, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita senantiasa diberikan kebaikan setiap saat. Ya, kullu am wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita meramadankan hari-hari setelah Ramadan. Ini kan Ramadan sudah lewat nih. Bagaimana caranya supaya suasana Ramadan itu tetap terus terjaga sampai tahun depan, ya, sampai juga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja ini bukan perkara mudah, ya, karena menciptakan suasana Ramadan itu kan, kalau di Ramadan kan memang Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan, Allah yang mengkondisikan, ya, semangat ibadahnya dengan berbagai macam fasilitas-fasilitasnya, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, lipat ganda amal begitu banyak, setan diikat, kan gitu. Tapi kan fasilitas itu sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, kita back to nature, back to keadaan semula kita gitu, back to basic, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menciptakan itu sendiri dalam diri kita. Sebenarnya suasana 1 bulan itu yang Allah berikan itu kan conditioning dari luar yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana dengan conditioning dari luar itu kita membuat kondisi sendiri dalam diri kita, dalam hati kita, ya, dalam jiwa kita, sehingga begitu Ramadan selesai, jadi tidak perlu lagi kita di-trigger. Ya, jadi Allah men-trigger selama 1 bulan, menciptakan kondisi supaya kita bisa menginternalisasi nilai-nilai Ramadan itu, ya, ke dalam diri kita, jiwa kita, sehingga di luar Ramadan, walaupun kondisi yang tadi sudah tidak ada lagi, setan kembali dilepas, pintu surga kembali ditutup, mungkin neraka dibuka, lipat ganda amal tidak seperti biasa lagi, ya, dalam Ramadan bisa 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga, ya. Tapi kita sudah bisa menciptakan itu dalam diri kita sendiri, dalam jiwa kita. Ya, nah inilah yang mesti kita bangun, kita kembangkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang Ramadoniun istilahnya. Jadi kalau istilah kita ada namanya Ramadoniun. Ramadoniun itu ya Ramadan bagus, ya, nampak ya amal ibadah banyak, hawa nafsu mungkin bisa terkendali, ya. Tapi begitu selesai Ramadan, ya back to basic lagi. Ramadan doang. Jadi orang ini orang Ramadonan, istilah bahasa kita. Begitu Ramadan selesai juga baca Qur'annya, selesai juga puasanya, selesai juga qiyamul lailnya, selesai juga duhanya, selesai juga amal-amal, selesai juga sedekahnya, begitulah. Ya. Bahkan mulai mengubar hawa nafsu lagi. Itu mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang demikian. Ya, jadi nah bagaimana menciptakan suasana itu biar ke depan ini bisa terus berlangsung, ya, semangat itu, ya. Nah, sebelum sampai kepada teknik-tekniknya, ya saya sedikit menyampaikan, ya kalau Ramadan orang yang sudah sukses itu ada beberapa ciri, ya, beberapa ciri yang bisa kita rasakan. Kalau kita bisa merasakan ini berarti kita sudah mendapatkan ciri ketakwaan itu. Kalau kita sudah dapat itu, kita bersyukurlah. Ya, yang kemarin waktu pengajian yang pada waktu itikaf kemarin, ya, pembekalan itu sudah saya sampaikan sebagian. Tapi ini kalau ini kelihatan nggak? Kalau saya begini kelihatan nggak?
Kelihatan, Ustaz. Nah, ini terpaksa pakai ustadznya apa bahasa kitanya? Gaptek. Gaptek gitu ya. Nah, ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Ustaz. Gimana nih? Ya. Agak setel sedikit ya. Ini Kelihatan. kelihatannya? Oke. Ya, jadi kelihatannya tapi ustadznya mukanya nggak kelihatan dulu. Oh, Ustaz, insyaallah. Tapi nggak apa-apa, kelihatan ya. Ini agak terbalik ya, agak terbalik. Kelihatan terbalik ya? Enggak, Ustaz. Tulisannya terbalik nggak nih? Enggak. Bisa Ya, kebaca. jadi gitu. Nah, ciri-ciri takwa itu di sini kita sederhanakan aja di 5 ya. Jadi ciri takwa itu terasa yang pertama Allah itu dekat. Ya, terasa Allah itu dekat. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, ya semangat dalam ibadah dan amal soleh. Jadi dalam ibadah itu semangat, sholatnya semangat, tetap semangat. Ramadan semangat, di luar Ramadan tetap semangat ya. Jujur sebenarnya Ramadan 1 bulan itu kita harusnya bisa menciptakan yang 5 ini. Begitu yang 5 ini kita dapatkan, insya Allah ini akan berlangsung terus di luar Ramadan. Kayak gitu loh. Ya. Bisa ya, jadi gitu. Jadi ada 5 ya, bisa kebaca semua. Boleh dicatat dulu. Ya, 1, terasa Allah dekat. 2, ya semangat dalam ibadah dan amal soleh. Mana nih? Sini. Nah, kalau di sini kelihatan? Ini lebih kelihatan gitu. Ya. Yang ketiga, nikmat dalam ibadah. Jadi nikmat dalam ibadah dan amal soleh. Yang keempat, malas maksiat. Nah, itu. Jadi bukan sekedar tidak maksiat, beda tidak maksiat, beda malas maksiat. Kalau tidak maksiat itu berarti ada usaha yang kuat dari kita agar tidak maksiat. Kalau malas maksiat itu dia automatically, ya, dia automatically tidak sulit gitu loh. Nah, jadi malas saja kita maksiat itu, nggak senang aja gitu loh. Jadi nggak perlu lagi kita jangan maksiat, jangan begini, jangan begitu, nggak usah begitu lagi, dia automatically. Nah, yang kelima, dunia terasa kecil. Berarti lawannya ya tentu saja akhirat terasa dekat dan besar, ya. Jadi gitu, inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Nah, jadi begitu. Siapa yang udah nulis nih? Nah, ini langsung cepat nih. Ini. Nabi nulisin tuh Mas Nabi. Ya, terima kasih ini. Ustadz yang gaptek dibantu nih. Nah, jadi gitu. Nah, jadi terasa Allah dekat. Nah, ini sebenarnya tujuan Ramadan selama 1 bulan kita dibentuk oleh Allah itu sebenarnya kita bisa dapat yang 5 ini. Ya. Kalau yang 5 ini dapat, ini insya Allah di luar Ramadan ini masih tinggal. Ya mungkin kalau secara kuantitas ibadah itu pasti menurun secara kuantitas. Tapi ini nggak akan menurun. Kedekatan kepada Allah. Nah, inilah yang saya bilang kemarin itu di waktu kita pembekalan, inilah yang namanya feel. Ini yang namanya selah. Kok dalam apa namanya? Dalam olahraga itu namanya selah. Boleh juga kita katakan feel ya. Nah, jadi kalau kita misalnya main olahraga, misalnya bulu tangkis, kalau saya kebetulan sedang bulu tangkis, kalau dapat feel-nya itu mukul tuh ya enak aja gitu. Ya, jadi gitu. Jadi nggak usah pakai nggak usah perlu konsentrasi lagi kita agar mukul itu dia feel aja dapat gitu, langsung otomatis dia. Kira-kira begitu. Ya, bahasa kita otomatis, feel-nya dapat, selahnya dapat. Nah, kalau selah ini sudah dapat, selah Allah dekat, selah semangat ibadah dan amal soleh, selah nikmat dalam ibadah, selah malas maksiat, dunia kecil. Nah, selah ini dapat, ini di luar Ramadan ini akan tetap membekas gitu loh, nggak akan hilang. Nah, inilah yang kita katakan orang yang takwa. Kalau sudah kita dapat 5 ciri ini, nah insya Allah kita sudah termasuk ke dalam orang yang takwa itu. Dan ini nggak akan hilang sampai tahun depan akan meningkat nanti. Nah, inilah yang bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya, Ustadz? Kalau saya belum dapat ini, ini permasalahannya. Ustadz, kok saya rasanya Allah masih agak jauh lah gitu. Ya, semangat ibadahnya juga ya berkurang lah, jauh berkurangnya. Ibadah juga mulai nggak nasa nikmat lagi. Maksiat juga udah mulai agak seneng gitu loh. Ya, dunia pun rasanya kembali besar. Nah, ini orang-orang seperti ini ya, ini bagaimana caranya ini biar kita selama 1 tahun ke depan tidak ada fasilitas lagi, bisa nggak kita mendapatkan ini kembali?
Bisa, tentu saja bisa, tapi ini perjuangan lebih berat. Ya, perjuangan lebih berat. Ya, karena Ramadan itu kan semua fasilitas disiapkan oleh Allah. Jadi conditioning-nya dari luar itu Allah siapkan. Nah, condition dari luar. Nah, sekarang kita sendiri yang menyiapkan dari dalam. Nah, inilah nanti akan kita bahas. Ya, nanti saya kasih jurus-jurusnya, dan termasuk nanti juga saya kasih namanya jurus pintas, ya, jalan pintas. Jalan pintas meraih takwa, itu ada jurusnya itu. Tapi ini jurus rahasia ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Jurus pintas ini ya harus apa namanya, harus disampaikan langsung oleh saya, kira-kira diijazahi lah gitu. Ya harus diijazahi supaya barokah gitu ya. Kayak gini. Karena kalau pakai jurus umum, wah ini berat. Jurus umum itu ya di Ramadan aja sebulan penuh nggak dapat, gimana pula di luar Ramadan kan gitu. Nah tapi nanti ada jurus pintas, ya jurus apa namanya, jurus apa itu? Kalau dalam IUMPTN itu ada jurus-jurus yang ringkas cepat gitu loh untuk dapat itu gitu ya. Tapi lagi-lagi ini jurus rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Mas Hanafi ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke, ya, jadi demikian. Nah, sekarang kita jadi gitu. Jadi terasa Allah dekat, semangat ibadah dan amal soleh. Nah ini sekarang bagaimana caranya? Masih dapat nggak kita? Ya. Nah, kalau jurus dasarnya dulu kan ingat, kalau masih pelajaran yang lalu, ya kita ingat ya, pelajaran yang lalu itu, nah ini ada yang masih ingat lagi pelajaran yang lalu tuh. Ini ya, pelajaran yang lalu, saya ingat bahwa rumus takwa, masih ingat rumus takwa yang pelajaran lalu, rumus takwa itu adalah kuantitas ibadah kali kualitas bagi hawa nafsu plus kali dosa. Ya, masih ingat pelajaran yang apa namanya? Ini kok ini jurus dasar ini jurus apa namanya? Jurus normal. Ini tetap kita gunakan, ya ini tetap kita gunakan sepanjang. Tapi nanti kita tambah dengan jurus pintas tadi itu, ya untuk menambah ini. Ini kalau ini di Ramadan baru dapatnya, nah ini sekarang kita bagaimana di luar Ramadan pun tetap bisa. Jadi untuk bisa mendapatkan takwa yang kembali Allah terasa dekat, semangat ibadah tinggi, nikmat dalam ibadah, malas maksiat, dunia terasa kecil, ya walaupun itu belum kita dapat banget di Ramadan, atau mungkin makin menurun sekarang. Nah sekarang kita kasih jurusnya, ya biar selama di luar Ramadan ini tetap bisa kita akses ketakwaan itu. Tidak harus menunggu tahun depan Ramadannya, karena tahun depan belum tentu kita bisa sampai lagi umur kita. Nah, sebagaimana saya katakan pada waktu yang lalu, ya mengapa kita mesti harus mendapat takwa ini? Takwa ini adalah level minimal yang mesti kita capai. Ya, jadi takwa ini adalah level minimal yang mesti kita capai. Ya, jadi gitu. Takwa ini, ya takwa ini level minimal. Bukan level minimal lah ya, level apa bahasa kita? Level yang harusnya, level yang harus kita capai gitu loh. Ya, jadi gitu. Jadi takwa ini itu harus level minimal kita harus capai sebagai orang beriman. Karena kalau sudah bertakwa, ya level bertakwa, saya katakan kemarin banyak sekali fadilah, banyak sekali manfaatnya. Orang bertakwa itu dijamin 100% oleh Allah. Ya kalau kita sudah takwa, dijamin 100% hidup ya bahagia, selamat, sukses, beruntung dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Nah, kira-kira gitu. Jadi dijamin 100% oleh Allah. Ini tulisan ustadznya agak percepat aja nih. Dijamin ya oleh Allah 100% hidup bahagia, selamat, sukses, ya beruntung dunia akhirat. Nah, jadi gitu. Jadi jaminannya 100%. Makanya kita harus capek. Mengapa kita harus mencapai itu kan jaminan 100%. Kalau belum takwa, jaminan itu enggak 100%. Jaminan itu enggak 100%.
Ya, jadi gitu. Jaminan bahagianya, jaminan selamatnya, jaminan beruntungnya, jaminan pertolongannya, jaminan pengabulan doanya, jaminan ketenangan hidupnya, jaminan apalagi bahasa kita, ya, kesuksesan dunia akhiratnya tidak dijamin 100% Allah. Tapi kalau orang bertakwa dijamin 100%. Makanya banyak sekali ayat yang setiap orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, disuruh bertakwa. Orang beriman, takwalah kalian, takwalah kalian, takwalah kalian, takwalah. Kalau manusia kan disuruh beriman, tapi kalau sudah beriman disuruh bertakwa. Nah, supaya jaminan itu 100% gitu loh. Nah, yang kita doakan selama ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu hanya bisa dapat 100% bagi orang bertakwa. Nah, itu jaminan itu ya. Nanti lihat pertama, lihat surat 2 ya, lihat surat 2 ayat 177. Yang kedua, lihat surat ke-2 ayat 197. Jadi jaminan itu 100% hanya orang takwa, maka bisa kita capai. Nah, apalagi dalam perjuangan kita ini, ya Partai Umat ini, kalau saya bilang ya sepertiga aja dah. Ya, sahabat-sahabat Partai Umat ini takwa gitu loh. Nah, kita yakin insya Allah partai ini menang gitu loh. Sepertiga aja, nggak usah 100% dah, sepertiganya dah. Ya, karena kan dalam pertarungan di zaman Nabi dulu, ya sepertiga itu sudah cukup untuk bisa mengalahkan musuh kan. Tapi kalau terlalu jauh, bisa juga ya 1:10. Ya kalau takwa dan sabarnya sudah maksimal ya 1:10. Nah, tapi itu hampir nggak mungkin lah kita dapat ya bisa sehebat itu. Karena Nabi saja ya mereka 1:3 musuhnya. Ya, kalau 1:10 berimbang. Kan kalau yang terjadi di perang Yarmouk itu kan gitu, 1:10 itu berimbang. Ya, tidak kalah dan juga tidak menang. Kalau kita sepertiga saja di Partai Umat nih orang yang bertakwa, saya yakin insya Allah pertolongan itu akan datang begitu besarnya yang Allah berikan kepada. Tapi ini proses, ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin itu kan kalau itu kan zaman sahabat dulu sepertiga. Ini karena mungkin kondisi gini ya, mungkin Allah kasih diskon lah, jangan sepertiga lah ya Allah lah, 10% lah ya Allah gitu kan. Nah, 10% aja kita kader-kader Partai Umat ini, pengurus-pengurus Partai Umat ini bertakwa, wah yang mudah-mudahan 10% itu bisa mempengaruhi yang 90% lainnya. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, ini bukan perkara mudah, bukan perkara mudah. Ini takwa itu memang indah di mulut tapi berat dalam praktek. Yang saya katakan tadi. Nah, ciri-ciri yang 5 tadi itu apa? Ibadah Allah terasa dekat, ya. Semangat dalam ibadah amal soleh, terus nikmat dalam ibadah, terus yang keempat malas maksiat, yang kelima dunia terasa kecil. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana caranya? Kan itu yang penting. Ya, kita udah tahu nih, cirinya kan udah tahu. Manfaatnya tadi udah ya. Jadi jaminan, kalau pertanyaan begini, sedikit saya mengulang. Ada nggak orang beriman yang hidupnya stres? Jawabannya apa? Coba silakan, ada yang menjawab. Ada nggak orang beriman yang hidupnya stres, menderita, banyak masalah, capek gitu loh, nggak kuat menghadapi hidup, Tidak gitu. ada, Banyak ujian-ujian yang banyak nggak? Ada nggak orang beriman yang kayak gitu? Coba ada yang mau jawab nggak? seharusnya tidak ada, Ustaz. Ya, coba ada yang jawab yang lain? Ada yang jawaban yang lain? Atau kita melihat dalam di kehidupan kita lah gitu. Ada orang rajin sholat, kayaknya beriman, tapi kita lihat hidupnya stres juga, mabok juga, ya, babak belur juga. Ya kita lihatlah orang sekitar kita lah, ada nggak yang kayak begitu-begitu? Ada. Nah, ada nggak? Atau jawabannya bukan ada, tapi banyak gitu loh. Banyak. Juga stres, Ustaz. Iya, Ustaz. Betul. Banyak. Jangan-jangan Ustadz, saya termasuk bagian yang di dalamnya gitu. Aduh, capek deh. Nah, jadi begitu. Nah, itu jawaban itu banyak, bisa. Memang itu bukan suatu yang dijamin oleh. Memang ada seperti itu. Ya. Jadi gitu. Jadi rajin sholat, mungkin sudah puasa, bahkan mungkin sudah haji, ibadah kayaknya banyak. Ini orang beriman lah, ya, beriman dan beramal soleh. Tapi tadi hidupnya kok berat kali kita lihat menghadapi ujian tuh, susah sabarnya, ya sama Allah masih kurang yakin, menghadapi masalah itu rasa kepala kayak mau pecah gitu loh, stres lah apalah gitu. Itu banyak yang terjadi.
di kalangan orang beriman. Kita kalau orang nggak beriman, kita nggak usah bahas dah. Orang yang nggak pernah sholat hidupnya begitu, ya rasain elo, kan gitu. Ya. Jadi walaupun dia mungkin Islam, gitu, tapi dia kurang beriman tuh nggak beriman, sholat malas, puasa enggak, sedekah apa lagi, baca Quran nggak pernah disentuh. Kayak gitu hidupnya, stres, banyak masalah, menderita, pusing gitu loh. Kalau begitu itu ya rasain sendiri, salah lu sendiri. Nah sekarang kita tidak bahas itu, kita bahas orang yang rajin ibadah nih. Sudah rajin ibadah nih, bahkan mungkin sudah haji, sudah rajin juga ke masjid, dan banyak lah. Tapi kok masih begitu juga? Berarti jawabannya sederhana. Orang ini levelnya belum sampai takwa. Sederhana jawabannya. Makanya kalau kita balik, ada nggak orang takwa yang hidupnya kayak tadi, stres, banyak masalah, pusing gitu loh, ya, nggak sabar, nggak kuat menghadapi hidup, babak belur, baik dalam rumah tangga, baik dalam bisnis, baik dalam pergaulan, baik dalam sosial. Nah ya, ada nggak orang takwa yang gitu? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang menjamin itu. Berarti kalau kita masih begitu, itu berarti kita belum sampai level itu. Karena itu jaminan Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janjinya. Makanya kita disuruh naik sampai level itu gitu loh. Sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya jaminan pun 100%. Setiap ada masalah jamin Allah, wa may yattaqillah, itu banyak sekali ayat-ayat itu. Misalnya surat 65, mulai dari ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 7. Dijamin Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan itu bagi orang takwa. Gitu misalnya. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau ada seperti itu jawabannya orang itu belum sampai takwa gitu loh. Sering nggak tenang hatinya, sering nggak tenang hidupnya. Ya, jadi gitu. Dunia terasa besar, kok justru akhirat terasa kecil, sama Allah kurang yakin, masih prasangka buruk. Nah ini jawabannya karena kita belum sampai kepada level orang yang bertakwa. Makanya Allah suruh kita begitu. Makanya termasuk juga nanti di akhirat. Nah kita bicara di akhirat, ya sampai ada nggak orang beriman matinya su'ul khotimah? Coba dijawab, ada nggak? Coba dijawab. Ada nggak orang beriman yang su'ul khotimah? Coba dijawab. Halo? Siapa yang bisa buka ininya? Coba dibuka. Ada nggak orang beriman yang mati su'ul khotimah? Tidak. Nggak ada. Jawabannya banyak juga. Kalau beriman doang. Kalau cuma beriman doang, banyak. Ada nggak orang beriman yang dapat siksa kubur? Banyak. Ada nggak orang beriman nanti di akhirat masuk neraka? Jawabannya banyak, bisa. Karena kalau beriman itu tidak ada jaminan tidak masuk neraka, ya. Jadi gitu. Tapi kita balik, ada nggak orang takwa yang su'ul khotimah? Nggak ada. Ada nggak orang bertakwa yang kena azab kubur? Nggak ada. Ada nggak orang bertakwa yang kena masuk neraka, yang hisabnya berat, yang tidak lewat jembatan Sirat? Jawabannya tidak ada. Gitu loh, tidak ada. Karena itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa itu tidak akan tersentuh api neraka, dia akan masuk ke dalam surga. Coba lihat nanti dalam surat ke-19 ayat 72. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat semuanya. Ya, surat 19 itu surat Maryam, ya, ayat 72 73. Ini dijaminan orang takwa itu tidak tersentuh api neraka. Ya, tidak tersentuh. Selain itu tersentuh semuanya. Ya, selain itu tersentuh semuanya. Biar beriman dia, apalagi zalim, biar beriman dia, beramal soleh, tapi nggak takwa, tersentuh semuanya. Lihat, surat Maryam, ayat 72, 73. Ya. Summa tunajjil ladzina taqaw. Ya, sorry, bukan gitu, surah. 71, 72. Sorry. 71 dari awal. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma yunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Nah, ini ayat menjadi dalil hanya orang bertakwa saja yang tidak tersentuh api neraka. Yang lainnya masuk semuanya. Yang lainnya nyemplung semuanya karena semuanya pasti punya dosa. Nah, kalau kita lihat, kita baca terjemahannya. Wa in minkum. Ya, kum di sini maksudnya adalah termasuk orang beriman, ya kita semuanya. Ya. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian illa wariduha,
pasti melewati neraka, kata Allah. Jadi kita semua melewati neraka. Jadi kalau kita lihat tafsirnya ya tafsirnya, ini kita melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu ya seperti ini saya gambarkan jembatan Sirat. Ya, ini jembatan Sirat. Ya. Ini bumi hisab. Ini surga. Nah, ini neraka. Ya, ada gitu. Ya, jadi ini bumi hisab, setelah kita dihisab, kita melewati jembatan Sirat. Di ujung itu surga. Nah, yang di tengah itu neraka. Semua kita melewati, semua manusia melewati jembatan Sirat. Jadi dari bumi hisab, selesai dihisab semuanya, menuju surga itu semuanya melewati jembatan Sirat. Nah, di bawah jembatan Sirat itu neraka itu. Ya, di bawah jembatan Sirat itu neraka itu. Nah, kita lewatlah di situ. Ada orang yang jatuh baru langkah pertama nyemplung langsung. Ada orang nyemplungnya ya baru 1/4 jalan. Ada yang nyemplungnya di tengah. Ada nyemplungnya 3/4 jalan. Ada yang nyemplungnya udah mau selangkah lagi mau masuk surga, nyemplung dia. Nauzubillah. Kenapa? Ya ada dosa-dosa dia harus dicuci di neraka. Nah, berdasarkan ayat ini, semua orang nyemplung, kecuali siapa? Kecuali siapa? Ya, summa yunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang zalim itu masuk ke dalam neraka dan mereka dalam keadaan berlutut. Semua nyemplung. Jadi gitu. Jadi tidak ada jaminan orang beriman tidak masuk. Tidak ada jaminan orang beriman tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk neraka. Tapi jaminannya pasti masuk surga. Selama ada masih seberat zara iman dijamin masuk surga. Cuman tidak dijamin dia tidak masuk neraka. Makanya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa ujungnya? Bukan masukkan aku ke dalam surga. Karena kalau masukkan lu surga masuk juga, tapi kalau lewat neraka dulu gimana? Makanya doanya apa? Waqina ada benar. Kalau sudah terhindar dari api neraka walau sebentar, itu udah pasti kita masuk surga. Jadi kalau doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilnal al-jannah misalnya gitu. Bukan begitu doanya. Tidak begitu. Karena betul. Loh, kok kata Allah kan kau minta surga, ya aku kasih. Tapi karena kau banyak dosa, aku cemplung neraka dulu, kata Allah. Kan betul juga. Doanya kan minta surga, tetap masuk surga. Tapi nyemplung dulu ke neraka. Makanya doanya bukan gitu. Waqina ada benar. Jangan sekali-kali kami dimasukkan ke dalam api neraka. Karena kalau udah kita tidak masuk neraka, pasti kita dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah. Nah, jadi gitu. Nah, jadi jaminannya 100% itu. Nah, ini hanya orang takwa yang dijamin. Makanya dalam Al-Qur'an sudah dikatakan surga itu selalu apa? Wa'iddat lil muttaqin, wa'idal muttaqun. Selalu begitu. Enggak ada yang wa'idal lil mu'minin, enggak ada yang wa'idal mu'minin, enggak mu'minun, enggak ada. Tapi apa? Wa'iddat. Kenapa? Surga itu hanya disiapkan langsung otomatis bagi orang yang bertakwa. Makanya kita disuruh sampai pada level itu. Ya kalau konsepnya daripada alhamdulillah, syukur, sudah beriman, yang penting masuk surga. Itu kan di sini. Di sini kita bilang begitu. Kok di sana nanti nggak bisa gitu. Aduh, 1 hari, jangan 1 hari. 1 saat aja kita masuk neraka, lama aja. Nah, jangan sampai lagi kejadian. Di sini kita bilang, nggak apa-apa, masuk emperen surga. Di sini ngomong begitu. Di sana, sesaat kita di neraka tuh bagaikan berapa? Bayangkan, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin. Ya. 5 ta'udun. 1 hari di sisi Allah itu, maksudnya di hari akhirat itu nanti, itu sama dengan 1000 tahun. Mau bayangin coba. 1 jam di neraka itu sama dengan sekitar 60 tahun kita di sini. Waduh. Nah, jadi begitu. Jangan pernah berharap masuk neraka dah walau sebentar. Jangan seperti orang Yahudi lah ya. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kami nggak masuk neraka kecuali beberapa hari. Oh, jangan coba-coba.
Di sini kita ngomong begitu, di akhirat, waduh, satu saat saja di neraka itu rasanya seperti apa. Nauzubillah. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu kita hanya bisa dicapai 100% kalau menjadi orang yang bertakwa. Cuman sekarang Ustadz, gimana? Ramadan udah lewat nih. Kami juga belum dapat takwa, kumaha etah gitu loh. Nah, kalau jurus umumnya kan yang tadi tuh, apa jurus umumnya? Mas Han tadi jurus umumnya apa? Udah dibuat belum? Jurus umumnya tadi apa? Ya, jurus umumnya ini berat nih, jurus umum ini berat. Ya, di Ramadan aja belum tuh dapat, apalagi di luar Ramadan. Apa jurus umumnya? Ini kalau istilah saya, ya kalau ibarat apa namanya? Ibarat kuliah atau ibarat sekolah itu, ini nilainya ini mesti di atas rata-rata, 7 ke atas deh gitu loh. Baru bisa lolos. Nah, kira-kira gitu. Ya, 7 ke atas. Matematika minimal 7 aja, 8, 8, 9, 8, 9 semua lah gitu ya. Matematika 8, fisika 8, kimia, biologi, sosial, apa bahasa Inggris, wah pokoknya minimal 7 ke atas. Ini bukan perkara mudah untuk bisa dapat sekian nilai ini. Di Ramadan aja kita nggak dapat, gimana di luar Ramadan? Mana tadi tuh jurusnya tuh? Jurusnya, mana tadi jurusnya itu? Ya ini. Ya, takwa itu sama dengan kuantitas ibadah kali kualitas ibadah bagi hawa nafsu, ya, bagi dosa. Ya, jadi gitu. Nah, dibaginya di bawahin masih bisa diper gitu, seret gitu. Ditaruh di bawah biar enak dia. Dibaginya taruh di bawah gitu, Mas. Gitu. Iya. Nah, ini untuk mencapai kualitas ibadah yang bukan mudah, ya. Nanti kita bahas di waktu yang akan datang, kita akan bahas ini. Ya, kualitas itu seperti apa? Kalau kuantitas sudah tahu lah. Kuantitas itu kan jumlah sama istiqomahnya. Ya. Ya. Jadi gitu. Kalau kualitas itu ada 4. Kualitas ibadah itu ada 4. Ya, ikhlasnya, ya, kedua khusyuknya, ya. Jadi kualitas ibadah itu ya ada 4 komponen. 1 ikhlas, kedua khusyuk, ketiga faham, keempat penghayatan. Ya, penghayatan. Ini penghayatan ibadah, ikhlas dalam ibadah, khusyuk dalam ibadah, faham dalam ibadah, menghayati ibadah. Itu maksudnya gitu. Itu kualitas ibadah. Kalau kuantitas, ya, kalau kuantitas itu ya 2 saja, jumlahnya, ya, ya kali istiqomahnya, ya, dan istiqomah gitu loh. Ya, jadi makin kita istiqomah tuh makin tinggi nilainya. Ya. Jadi gitu. Makanya dianjurkan dalam ibadah itu istiqomah, walaupun kecil, kalau istiqomah tuh nilainya tinggi. Dalam hadis itu kan gitu. Katakan gitu. Ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah walau sedikit tapi istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu menambah nilai ibadah kita. Nah, jadi bayangin ini. Nah, adapun hawa nafsu, bisa nggak kita kurangi hawa nafsu? Sekarang kalau kemarin Ramadan, oke lah fasilitas ada. Sekarang fasilitas nggak ada, gimana hawa nafsu? Dosa gimana? Wah, ini susah ini kalau di luar Ramadan. Ya, untuk mengendalikan hawa nafsu, mungkin kualitas bisa, kuantitas bisa, tapi hawa nafsu itu berat. Artinya yang atas naik, yang bawah naik juga, repot juga itu. Ya, jadi kuantitas nambah, hawa nafsu nambah juga. Gitu. Kualitas nambah, dosa nambah juga. Ini akhirnya zero juga, bukan zero ya. Satu lah istilah kita ya. Nah, jadi gitu. Nah, ini kondisi normal. Ini sulit tercapai, tapi bisa. Ya, kalau kita belajar khusus bisa. Ini nanti saya bahas di tempat-tempat yang lain ya. Karena ini pembahasannya detail. Ya, bagaimana membuat menjadi ikhlas, bagaimana bisa khusyuk, bagaimana memahami ibadah, bagaimana penghayatan ibadah, ya, bagaimana biar bisa istiqomah gitu loh. Ya. Terus hawa nafsu, bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Ya, hawa nafsu mata dan sebagainya. Bagaimana agar dosa zero? Itu di lain tempat nantilah. Karena itu pembahasannya cukup panjang. Nah, sekarang saya ingin kasih jurus apa? Jurus rahasia. Jurus rahasia dulu. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ustadznya haus meminum dulu.
Ini rahasia ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Oke. Nah, ini dia. Ya, kelihatan di situ? Kelihatan? Ya, jurus pintas menuju takwa. Apa itu? Amal unggulan kali istighfar. Jadi amal unggulan kali istighfar. Nah, ini rahasianya ini. Nah, karena kalau tadi itu ibaratnya kalau tadi itu sulit banget Ustadz, kualitas itu gimana, kuantitas itu apalagi, ibadahnya bukan satu itu. Kalau tadi itu kan macam-macam ibadahnya kan banyak. Sholatnya harus berkualitas, puasanya berkualitas, baca Qur'annya berkualitas, sedekahnya berkualitas, zikirnya berkualitas, kan gitu. Amal-amal soleh yang lain itu bukan perkara mudah, men. Kalau satu ibadah sih bisa. Kalau banyak ibadah gimana? Itu harus semua ibadah itu. Sementara hawa nafsu harus ditinggalkan, wah juga bukan perkara mudah. Dosa hilang juga perkara mudah gitu. Nah, tapi ini ada jalan pintas. Ya, ini jurus rahasia, ini hanya boleh dikasih tahu oleh saya dulu. Kalau yang lain ngamalin dulu baru udah dapat baru boleh ngasih tahu. Kalau enggak jangan gitu loh. Nah, nanti dia jaka sembung udah dapat baru. Ya. Nah, ini nanti dengan jalan pintas ini insya Allah tadi ya yang mana? Yang ciri-ciri takwa tadi itu, yang 5 itu, nah kita bisa dapat nanti nih. Pelan-pelan bisa kita dapat. Ini bagi yang sudah tua, kalau bagi yang muda saya menganjurkan jurus normal. Ya, kalau yang muda-muda di bawah 40 ini jurus normal. Karena umur masih panjang kira-kira begitu. Ya. Tapi di atas 40, nah ini perlu di samping jurus normal harus kita kasih jurus punya percepatan lah gitu ya. Ini 40. Mas Hanafi udah berapa nih? 40 belum? 44. Nah, ya. Kalau di bawah 40 pakai jurus normal lah, jangan jurus jalan pintas ini ya gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, dicoba juga boleh lah, lebih bagus lagi. Nah, jadi gitu. Siap ya? Mau dikasih jurus rahasia nggak nih? Ya, mau nggak nih? Kalau siap angkat tangan dulu nih. Ini hati-hati, ini mesti diijazahkan dulu nih. Mau banget, Tad. Diijazahkan dulu nih ya. Kita ijazahkan dulu nih. Oke. Kenapa saya? Nah ini perumpamaan ya. Perumpamaan amal unggulan itu begini. Bapak-bapak pernah tahu nggak? Ini saya kembali ke sekolah. Kalau mau masuk universitas, ini buat kita anggap universitas hebat lah ya. Apakah UI, UGM, IPB, apalagi ITB, ya, yang pokoknya harus seperti itulah. Ini perumpamaan ya, ini pengandaian. Untuk masuk situ syarat nilai rapotnya minimal 8, semua mata pelajaran kira-kira gitu. Ya. Rapotnya minimal 8. Jadi matematiknya minimal 8, fisikanya, apanya, semua harus minimal 8. Ya, jadi pertanyaannya, mudah nggak kira-kira ini? Kalau minimal semua harus 8. Kira-kira mudah atau susah nih? Susah. Susah, ya. Nah, tapi ada orang yang nilai rapotnya nggak 8, mungkin rata-ratanya malah 4, rata-ratanya malah 5. Fisika 5, matematika mungkin 5, bahasa Inggris 3. Nggak sampai rata-ratanya 8. Ya, mungkin jauh kurang dari itu. Tapi dia punya prestasi unggulan di bidang-bidang tertentu. Ini perumpamaannya. Dia jago bulu tangkis, bisa dia jago apa. Jadi dia punya keunggulan tertentu di satu bidang tertentu. Ya, hebat banget di situ dia. Ya, mungkin dia juara di satu bidang tertentu. Apakah musik kah, apakah olahraga kah, apakah keahlian lain-lain kah? Dia punya satu dia punya keunggulan. Nah, gara-gara itu dia masuk jalur apa? Universitas yang tadi. Namanya apa? Jalur apa itu? Namanya jalur apa istilahnya tuh? Jalur prestasi. Namanya jalur prestasi. Nah, jadi gitu. Jalur mandiri, Ustaz. Ya, bukan jalur mandiri, Jalur prestasi namanya. Namanya jalur prestasi. Nah, gitu, jalur prestasi namanya. Padahal pas-pasan aja dia, bahkan mungkin kurang. Tapi karena dia punya prestasi, dia diberi kesempatan masuk dalam Indonesia Keren itu. Nah, inilah istilah kita. Gitu loh. Ya. Paham maksudnya ya?
Paham maksudnya ya? Nah, jadi mungkin sholat kita pas-pasan, nggak nyampe level takwa dah kita kok dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita, sementara dosa juga masih banyak. Kayak tadi tuh, sedekah masih banyak, masih kurang, hawa nafsu masih tinggi, dosa juga lumayan lah gitu, banyak. Nah, kalau jalur itu nggak dapet kita ini. Masuk surga langsung ini nggak dapet dah. Gitu loh. Karena itu hanya level takwa yang sampai di situ. Tapi kita punya satu prestasi di hadapan Allah, itu tadi saya bilang tadi amal unggulan. Ini yang bikin kita langsung masuk surga dengan jalur prestasi tadi. Tanpa melewati neraka, masuk surga langsung dengan jalur prestasi. Nah, gitu. Itulah namanya amal unggulan. Nah, jadi gitu. Paham semuanya kira-kira perumpamaannya? Paham, Ustaz. Ini dulu, perumpamaannya dulu. Paham ya? Nah, ini Allah. alhamdulillah ya contohnya ada di dalam kehidupan kita. Jadi ini istilahnya masuk surga lewat ya jangan jalur prestasi Mas, dalam jalur amal unggulan gitu loh. Gitu dia. Jalur amal unggulan namanya. Nah, jadi gitu. Begitu. Nah, ini tadi saya bilang tadi kalau jalur normal itu kan semua mata kuliah nih dia enggak. Mungkin saya tadi pas-pasan, semua serba pas-pasan dah. Sementara dosa mungkin masih banyak. Hawa nafsu masih begitu juga gitu. Wah, gimana nih? Nah, kalau bekal jalur normal tadi, tapi dia punya amal unggulan. Ya, ini yang membuat dia naik derajat langsung di hadapan Allah menjadi orang yang bertakwa. Itu yang dia langsung dia masuk dalam surga. Nah, sekarang apa itu? Bagaimana penjelasannya? Jadi begini penjelasannya. Amal unggulan itu namanya juga amal unggulan. Ini bukan amalan, ini bukan amalan ece-ece. Oh, namanya juga amal unggulan. Jadi amal unggulan ini kita punya satu, ya. Jadi kita punya satu, minimal satu, beberapa bagus, ya. Minimal punya satu amal unggulan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja, banyak beberapa bagus. Yang kalau macam Abu Bakar itu semua amalnya unggulan. Kita nggak usah kayak Abu Bakar dah gitu loh. Ya, jadi gitu. Satu saja kita punya amal unggulan, nggak usah banyak-banyak. Satu saja yang bisa kita banggakan. Yang tadi ada yang prestasi Allah, tapi satu ini the best banget. Ya bahasa kita satu ini nggak ada orang yang ngalahin kita lah, kira-kira begitu bahasanya. Nah, jadi satu ini ibarat saya bilang tadi, kalau ibarat tadi itu ini bukan amal biasa. Ini memang orang kalau nengok gitu, ini memang dia. Ini orang ini hebatnya di sini. Orang udah langsung tahu dia hebatnya di sini. Yang lain memang biasa-biasa, tapi ini hebat orang ini. Itu dia. Nah, di sini yang saya bilang tadi satu saja. Ya. Nah, amalnya apa saja? Ini sebelumnya ini amalnya ada jenisnya. Kita amalnya apa aja? Ada 4. Ya, jenis amalnya ini belum kita kelompok amalnya ya, belum nanti perkara detailnya silahkan nyari masing-masing. 1, bisa amal yang wajib, bisa amal yang sunat. Bisa amal yang wajib, bisa amal yang sunat. Paham ya amal yang wajib ya? Jadi bisa amal unggulan itu bisa sholat jadi unggulan, bisa puasa, ya, bisa haji, bisa apa lagi nih amal unggulan, bisa apa lagi apa namanya? Kalau haji mungkin karena sekali doang nggak bisa dah. Apalagi bisa sedekah, ya, bisa zakat, bisa pokoknya ya bisa juga amal-amal sunnah. Ya, amal-amal sunat. Kedua, kategorinya bisa amal-amal besar, Aduh, Mas Haji mematiin semalam juga karena takut kelamaan. Ya, maaf. Bisa amal yang besar, bisa amal-amal yang kecil. Remeh-temeh kecil amal itu, tapi unggulan dia. Oh, hati-hati. Amal kecil kalau unggulan dahsyat, men. Ya, kecil amalannya. Contoh misalnya orang kerja unggulannya cuma ngutipin sampah di mana namanya? Di jalan aja, itu aja kerjanya tiap hari. Ngutipin sampah aja dia. Oh, kalau itu jadi amal unggulan dahsyat, men. Ya, jadi bisa amal, apalagi amal-amal besar. Jadi jangan Ustadz kayak saya susah amal besar, nggak apa-apa, cari amal-amal kecil, tapi kau unggul di situ. Oh, dahsyat. Nah, yang ketiga, kategori ketiga, bisa amal hablum minallah, bisa amal hablum minannas. Paham?
Ya, hablum minallah yang tadi, sholat apa semua ya. Hablum minannas ya, banyak sekali membantu orang, ya, ibu rumah tangga, bekerja, pokoknya ya yang kaitan hablum minannas. Oh, itu kalau hablum minannas ini menjadi sebenarnya bukan hanya hablum minannas, termasuk juga ya amal-amal yang sifatnya kata orang hablum minal alam gitu loh ya, kebaikan terhadap alam itu bisa saja, bisa juga ya. Jadi gitu, menyayangi binatang atau menjaga kelestarian alam itu mungkin bisa. Nah, gitu. Ya. Jadi gitu. Ada istilah lagi ya, hablum minal alam kata orang, tapi ini istilah yang aneh ini ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk menambahkan ini istilahnya aneh. Kalau hablum itu cuma ada dua. Nah, yang ketiga, bisa amal zahir, bisa amal batin. Ya, amal batin itu amal yang nggak nampak. Ya, tawadu, ya ikhlas, misalnya gitu-gitu. Ya, apalagi misalnya qanaah, yang begitu-gitu, sabar, syukur, ini amal-amal yang batin semua nggak nampak ada. Tapi juga bisa menjadi amal unggulan. Oke, paham semua di sini? Jadi silakan nanti kategorinya tinggal bikin aja. Ya, jadi apa aja. Jadi kira-kira mana yang kita yang bisa. Jadi bahasa saya di samping jalur normal kita siapkan jalur pintas. Di bahasa kita sekocinya gitu loh. Kalau di sini kurang, wah ini nambah. Nah, cuman syarat ketentuan berlaku. Apa syarat menjadi amal unggulan? 4 syaratnya. Jadi waktunya udah habis belum nih, Mas? Ya, tinggal 5 menit lagi, Tat. Udah mau jam 7, 15 menit saya jawab. Aduh. Oke, saya persingkat nanti kita lanjutkan di nanti ada jawab, khusus, ya. Tat, orientasi Oke, khusus. syarat aja ya. Syarat pertama. Syarat pertama, dia amal ini harus ikhlas banget, harus pakai banget. Ya, pakai banget. Nanti kalau ikhlasnya tanggung nggak dapat. Ini harus ikhlas banget. Yang pertama, syarat pertama. Syarat kedua, ya, syarat kedua amalnya bagus. Bukan amal ece-ece. Semuanya bagus. Wajibnya kalau dia wajib bagus, sunatnya bagus. Kalau besarnya bagus, kecilnya bagus. Ini bukan amal asal-asalan. Bukan amal asal-asalan, bukan amal kaleng-kaleng. Memang bagus amal ini. Sehingga dia layak untuk dibanggakan gitu loh. Secara fisik, secara zahirnya dia bagus, layak untuk dibanggakan. Gitu loh. Kalau amalnya cetek-cetek ya nggak bisa, amalnya asal-asalan nggak bisa. Gitu loh, ya. Amalnya bagus. Yang kedua, yang ketiga amalnya istiqomah, tidak pernah berhenti kecuali darurat. Ya, tidak pernah berhenti kecuali darurat. Jadi dia nggak pernah berhenti mengerjakan amal itu. Terus tuh. Mau sakitnya pun kalau sakit biasa nggak. Pokoknya nggak pernah dia tidak kerjakan. Tetap dia kerjakan. Dia bala-balai. Walaupun kecuali darurat. Darurat dia baru ditinggalin. Kan juga namanya darurat. Ya, sakit atau dalam perjalanan apalah misalnya, ya, darurat. Ya, jadi gitu. Nah, ini yang paling apa namanya? Yang paling berat lagi yang terakhir ini. Ya, yang terakhir ini dia tidak pernah membangga-banggakan, nggak pernah nyebut-nyebutnya, ya kecuali kalau dalam konteks mengajak lah, itu lain, nggak pernah dia bangga-banggakan. Bahkan kalau dipuji pun dia nggak bangga gitu. Orang satu amal yang ya macam orang ya jago bulu tangkis dibilang lu jago banget bulu tangkis, orang jago kok, ngapain lu puji gitu. Biasanya orang yang bangga dipuji itu kan karena nggak jago gitu kan, biasanya gitu kan. Orang kan gitu, nggak jago dipuji itu biasanya bangga itu. Tapi kalau orang jago, orang biasa itu kerjaan gua amat gitu loh, nggak usah lu puji-puji amat lah gitu. Biasanya orang yang bangga dipuji itu orang belum jago. Kalau udah jago itu udah nggak ini sebenarnya, ya nggak. Itu bisa menguji kita juga gitu loh. Jago itu bahasa apa, Mas? Nah, kira-kira ini nih, 4 nih. Nah, kalau ini apa saja amal yang 5 tadi, yang 4 di atas itu, ya, gitu, kita bisa ini gitu loh.
Nah, satu lagi boleh yang kelima, Mas. Boleh kita pakai yang kelima. Cuman ini bukan dari kita, ini dari orang lain. Ini dari orang lain ya. Orang lain ngelihatnya, oh ini orang ini hebat yang betul. Orang lain ini tahu, oh ini orang ini hebatnya di situ gitu loh. Orang lain aja tahu gitu loh. Nah, orang lain ini tahu ya, kecuali yang amal batin ya. Kecuali yang amal batin ya. Nah, orang lain tahu, orang ini yang hebatnya di situ gitu loh. Nah, jadi orang sekitar kita juga tahu, apakah anak kita kah, pasangan kita kah, teman kita kah. Ya pokoknya orang-orang dekat kita yang apa tahu, orang ini memang hebatnya di situ gitu. Bahasa kita banyak, sampai orang dekat kita apa kita, orang ini mah susah ditiru kalau bab begininya mah gitu. Nah, kira-kira begitulah. Ya, susah ditiru dah gitu lah, kira-kira begitu. Ya saking apa namanya? Saking hebatnya. Orang ini susah ditiru dalam bab amal unggulan itu. Nah, kalau ada yang begini dalam hidup kita, bersyukurlah. Nah, jadi gitu. Oke, yang terakhir, penutup. Nah, gimana caranya Ustadz biar bisa dapat ini? Oke, caranya begini. Ya biar mudah ya. Sekarang silahkan di list semua amal kita, di list 1 sampai 30. List ya, 1 sampai 30 atau 40 amal. List aja semua tuh yang apa namanya? Yang 4 kategori tadi itu. List aja. 1 sampai 40. Sudah? Nah, sekarang coret satu-satu sesuai dengan syarat tadi itu. Amal nomor 1, kira-kira kita udah ikhlas banget belum? Udah istiqomah, coba pakai 4 kriteria itu di 30 amal kita tadi itu. Nah, caranya gitu. Mana yang paling di antara 30 ini mana yang paling istiqomah? Di antara ini mana yang kita jago banget? Mana yang kita bagus banget? Nah, kira-kira gitu. Cari gitu. Dari 30 amal kita atau 40 amal kita tadi itu. Sampai tinggal 1 mana yang sesuai dengan 4 kriteria itu. Tinggal 1 atau 2 lah ya. Oke, Ustadz, kayaknya saya hanya dapat cuma 2. Nggak apa-apa, berarti kalau tinggal cuma 2, misalnya sudah istiqomah, ya, terus kita dapat dibanggakan, tapi belum ikhlas banget, berarti tinggal kita perbaiki ikhlasnya. Jadi gitu, mana yang 4 kriteria itu belum tercapai, dari yang misalnya tadi ada sisanya 4, ya, 4. Nggak dapat 1 ya, 4 ya. Nah, bisa tinggal kita perbaiki aja, mungkin kita tambah ikhlasnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi amal yang 4 tadi itu kita tambah ikhlasnya, kita bikin yang 4 tadi itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini. Jadi kalau kita belum, tinggal kita pertambah aja kriteria itu di dalam amal-amal yang tadi. Paham kira-kira maksudnya enggak ini? Ya, jadi udah 4 tapi belum 4-4-nya. Jadi belum unggulan, baru setengah unggulan bahasa kitanya. Ustadz, saya sudah punya 3 amal, tapi masih setengah unggulan. Ya tinggal jadikan unggulan aja. Ikhlasnya ditambah, bagusin kalau dia belum bagus, istiqomahkan kalau dia belum istiqomah. Ya, jangan pernah bangga ketika dipuji orang. Karena kita memang hebat di situ. Jadi gitu. Jadi ini tekniknya. Ya. Waktu Ustadz. Ya, oke. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Tambah perbanyak istighfar. Ya, nanti di waktu yang akan datang saya akan bahas lagi nih bagaimana istighfar yang mantap itu biar bisa menjadi apa tadi mengangkat derajat kita kepada derajat takwa dengan jalan pintas tadi. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, saya kira demikian. Baik. Silakan kita tanya jawab. Alhamdulillah Ustadz Sambo yang telah memberikan banyak sekali ya inspirasi, motivasi, nasihat yang insya Allah menjadi semacam cambuk ya untuk kita untuk menjadikan pasca Ramadan ini tidak lagi berleha-leha, tidak lagi sekedar menjalani rutinitas tanpa ada perbaikan di amal soleh kita. Baik, ada waktu 15 menit sebelum pukul 7. Silakan bagi yang 3 dulu bertanya, silakan langsung saja buka mic-nya jika mau bertanya biar cepat. Saya sudah buka ini nih, masing-masing bisa buka. Silakan. Pak Tony, ya, silakan Pak Tony, langsung singkat padat. Ya, assalamualaikum Tad. Salam, langsung pertanyaan ya Ustaz ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan Pak. Kalau ada pembukaan langsung aja. Nah, langsung aja. Jadi gimana Tad caranya bisa betul-betul kita dapat keikhlasan itu Tad? Itu sulit. Baik. Itu kunci.
Terima kasih, Tat. Assalamualaikum. Baik, langsung aja Tat, bercepat. Mas, nah ini babnya khusus lagi nih. Ini kalau khusus itu, kalau ikhlas itu satu pertemuan khusus itu. Cocok. Tapi intinya sederhana gini, ya. Saya kasih tips sederhana aja, ya. Dua saja, 2 jurus saja. Sebenarnya ada 5 jurus, tapi sederhana jurus. Untuk bisa ikhlas, yang pertama itu yakini bahwa amal itu untuk kita kebaikan, untuk kita manfaat. Itu dulu. Kalau kita meyakini bahwa amal itu kebaikannya untuk kita, manfaatnya untuk kita, yang untung kita, itu insya Allah bisa ikhlas. Itu teknik pertama. Ya, jadi apa saja, mau sholat, ini kan sholat buat gua, untungnya buat gua. Kenapa? Harus ini ya, kerjakan, karena untungnya buat saya, manfaatnya buat saya. Ini sedekah, sedekah juga gitu. Ini untungnya buat saya, bukan orang yang beri. Nah ini puasa, baca Quran, membantu orang lain, dan semuanya. Untungnya buat saya, ngapain? Saya harus mengapa orang kerja 24 jam itu kuat? Mengapa orang cari duit jungkir balik itu bisa gitu loh? Kenapa? Karena mereka merasa manfaatnya buat dia gitu loh. Nah, kita juga sama. Ibadah bisa kita kerjakan itu kalau kita merasa ini manfaatnya buat saya sih. Itu cara ikhlas yang pertama. Nah, yang kedua, untuk bisa ikhlas yang kedua ditambah bahwa kalau amal itu diterima oleh Allah, bahasa kita ikhlas itu kita akan disayang oleh Allah. Jadi niatnya, ya Allah, aku kerjakannya agar disayang oleh Engkau gitu. Jadi niatnya disayang bahasa kitanya. Ya, jadi niat begitu mau sholat, ya Allah, aku kerjaannya agar Engkau sayang sama aku. Nah, sayang itu dalam bahasa agama namanya ridho. Ya Allah, jadi gitu. Ya Allah, aku sholatnya agar Engkau sayang sama aku. Aku puasanya agar Engkau sayang sama aku. Aku membantu bantu orang lain agar Engkau sayang sama aku. Aku berzikir, aku bekerja ya Allah agar Engkau. Jadi semuanya latihan tuh. Nanti ada babnya. Ya, nanti semua yang kita pelajari itu nanti ada babnya. Ya, jadi pertama manfaatnya kita yakin buat kita, yang kedua agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita latih, itu insya Allah akan mudah dapat ikhlas. Ya, tinggal kita latih saja. Insya Allah. Oke, silakan. Nas. Suaranya nggak jelas ini, suaranya Mas Topik, suaranya belum dibuka nih. Oh iya, silakan. 2 pertanyaan lagi, silakan. Pak Hasim. Silakan Pak Hasim. Ya, langsung pertanyaannya. Langsung Ustadz Sambo. Salam. Kalau tadi ikhlas, sekarang untuk jadi orang yang istiqomah Ustadz. Harus seperti apa? Baik, silakan Ustadz, istiqomah. Ya ini satu bab lagi Mas Topik ya. Satu bab lagi. Satu bab lagi khusus bagaimana cara istiqomah. Insyaallah. Oke, jurus istiqomah tidak ada jurus lain kecuali pertama doanya Allah mempaksakan itu dulu, paksa dulu. Ya, paksa dulu. Nah, yang kedua latihan dienak-enakan. Tahu? Enak-enakan. Jadi kalau nggak enak-enakan, begitu kita dapat enak, amal itu pasti bisa istiqomah. Nah, selama ini mengapa biasa orang kurang istiqomah? Karena dia belum dapat enaknya. Sekarang latihan sholat enak itu gimana? Latihan sholat yang lama biar enak. Gitu. Jadi bahasa saya, walaupun nanti babnya pada waktu yang akan datang ya. Jadi latihan dulu enak-enakan amal itu. Kalau udah once ngaji, latihan enakan semua amal. Begitu once kita sudah dapat enaknya, itu akan mudah kita istiqomahnya. Mengapa selama ini orang kurang dapat istiqomah? Itu karena dia merasa nggak enak. Jadi akhirnya terpaksa terus. Jadi jurus pertama ya harus dipaksa dulu. Tidak ada amal yang tidak dipaksa dulu awalnya. Tapi jangan terpaksa terus, jangan dipaksa terus. Nanti cepat berhentinya. Harus dapat nikmatnya. Begitu sudah dapat nikmatnya, insya Allah kita akan mudah istiqomah. Nah, tinggal yang ketiga. Nah, ini yang penting. Biar istiqomah tuh. Kalau kita tidak mengerjakannya, harus dikasih hukuman. Biar kita jadi harus diganti bahasa kitanya. Biar jadi begitu once kita tidak kerjakan ganti ya. Dalam bentuk kodok misalnya dengan amal yang serupa. Contoh, Bapak istiqomah mau sholat malam, tiba-tiba nggak sholat malam, ganti di duha. Nah, kira-kira begitu. Paham maksudnya?
Nggak bisa hari ini, oh Ustaz, tiba-tiba saya mau istiqomah, baca Quran. Nggak dapat hari ini, besok bikin double. Nah, kira-kira begitu. Paham ya? Dia harus diganti. Jadi gitu. Nah, kalau ini kita lakukan yang 3 ini, jadi begitu kita tidak mengerjakannya, harus dikodok di tempat yang lain. Semaksimal kita bisa. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ini kita lakukan, insya Allah lama-lama akan mudah kita istiqomah. Jadi 3 ya. Satu apa tadi? Jurus pertama apa? Allahumma paksakan, paksa dulu. Yang kedua, dienak-enakan sampai dapat betul-betul enaknya. Begitu dapat enak. Yang ketiga, kalau kita tidak bisa mengerjakannya atau kan lain satu hal, maka dia harus diganti atau bahasa kita dikodok. Ya, jadi gitu. Di waktu yang bisa. Ya, contoh sedekah tadi nggak bisa, berarti besok bikin double. Nah, kira-kira begitu. Oh nggak bisa lusa, besoknya lagi bikin triple. Oh, begitu. Nah, bayangkan. Ini mendrive kita untuk kita selalu insya Allah bisa istiqomah. Oke, silakan, Mas. Ya. Baik, yang terakhir silakan Pak Taufik Abdillah, saya buka. Silakan Pak Taufik langsung. Siap, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apakah hari ini akan kita jumpai pemimpin yang ikhlas dan istiqomah, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Parapat, Ustaz. Dan untuk Selamat buat orang Medan. Ya, buat orang Medan main liburan kalau dia apa nih? Dia Parapat nih. Parapat. Sebelum persiapan baca alik, Ustaz, liburan dulu, Ustaz. Oke, mantap. Baik, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ini yang politis nih, pertanyaan politis nih, Ustaz. Ya, kalau insya Allah partai umat lah nanti yang menciptakan pemimpin. Iya. Kita doakan ya. Mudah-mudahan antum salah satu yang masuk dalam kategori yang itu. Tapi mesti kita bentuk ya, insya Allah. Nanti bagaimana itu kita cari sesi-sesi yang lain, bagaimana biar kita bisa ikhlas. Ya tadi yang biar dapat amal unggulan tadi tuh, bagaimana bisa ikhlas, bagaimana bisa istiqomah, bagaimana bisa bagus banget, itu nanti pada waktu yang akan datang kita lanjutkan. Baik, terima kasih Ustaz Sambo atas segala ilmunya yang telah kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk terus beramal soleh pasca Ramadan. Baik, sebagai penutup Ustadz, seperti biasa kita membaca doa kepada Ustadz. Silakan agar mendapat keberkahan pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya mudah-mudahan ya lagi-lagi doa ini penting ya, walaupun kita belum sampai pada level ketakwaan itu, ya, level-level yang tadi, kalau kita terus mendoakan, ya berdoa kepada Allah dan berusaha, ini sedikit ya jurus saya sampaikan juga. Yang penting sekarang ya rajin berdoa terhadap apa yang ingin kita mintalah untuk kita jadi hamba yang baik. Kedua, pelan-pelan mulai melangkah. Ya, pelan-pelan, Allah selangkah 2 langkah. Karena nanti yang dinilai Allah tuh niat yang kuat kita dan langkah yang kita lakukan. Walau cuma 1 langkah, kata kita ingin niat menjadi orang takwa. Walau cuma 1 langkah, itu tetap dihitung Allah kita nanti sampai pada nilai itu. Itulah yang dimaksud dalam surat ke-4 ayat 100 ya. Terus berdoa, pasang niat ya Allah, saya pengen jadi orang takwa ya Allah, saya ini pasang terus niat itu. Ya walaupun belum sampai, tapi kita terus melangkah sebagaimana yang saya katakan tadi. Baik langkah normal maupun jalan pintas tadi. Lihat di surat 4 ayat 100 ya. Begitu. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsir wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajirun ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajrun 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahiman. Ya, barang siapa yang niat hijrah di jalan Allah, dia akan banyak menemukan kemudahan-kemudahan dan keluasan rezeki. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang niat hijrah, ya, mau menuju takwa tadi, ya, karena Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut. Ya, walaupun dia baru 1 langkah keluar dari rumahnya, kemudian kematian menjemputnya, faqad waqa'a ajrun 'ala Allah, sudah sempurnalah pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena wa kana Allahu ghafurur rahiman, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita terus pasang niat, kita berdoa untuk bisa sampai kepada derajat takwa ini. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah pada derajat yang demikian. Amin rabbil alamin. Al-hadiniyah, wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barak salim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lisairil muslimat minal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil najata minan nar wa la fa'inna al hisab wa qina al jannata al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minasy syakirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal muhsinin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Allahumma ya Allah, ampunkan semua dosa kami, pengkasan kami ya Allah. Allahumma jadikan nafsu hamba yang bertakwa. Allahumma jadikan nafsu hamba yang bersyukur, jadikan nafsu hamba yang bersabar. Jadikan nafsu hamba yang ikhlas, jadikan nafsu hamba yang muhsin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas tawwabur alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini ringkasannya boleh di-download itu di kolom chat. Nanti juga kita share di grup. Insya Allah jumpa lagi. Saya lihat ada tante saya juga hadir di situ. Ada tante saya juga hadir. Rupanya ikut sharean saya kemarin. Baik. Saya nabung. Assalamualaikum. Saat ya. Jazakallah khairan. Terima kasih Mas Hanafi, terima kasih Mas Budian. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Mas Muhajir semuanya, ya Mas Imawan, semua Mas Hanafi semuanya. Insyaallah kita jumpa di waktu tempat yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.